Halo Sobat Ilmu Giziku, ketemu lagi nih sama aku di seri Baso alias Bahas Soal. Di video kali ini, kita akan membahas 10 soal UKOM yang sering banget keluar. Nah, gimana? Siapa nih yang masih semangat buat belajar UKOM? Yuk kita siapkan catatan dan alat tulisnya ya. Seperti biasa, sebelum itu jangan lupa klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video dan informasi kita yang terbaru. Tanpa berlama-lama, kita mulai ke soal yang nomor 1. Soal nomor 1, A sedang memasak ayam panggang. Setelah berwarna kecoklatan dan terlihat sudah matang dari luar, kemudian akan disajikan. Setelah dipotong, ternyata bagian dalamnya masih basah, masih mentah, dan juga berwarna kemerahan. Nah, setelah ditelusuri, hal ini disebabkan karena suhu penggorengan yang terlalu tinggi. Kira-kira apa ya jenis kerusakan dari kasus nomor 1 ini? Kayak gimana? Teman-teman ada yang sudah bisa menjawab? Kalau belum, boleh nih di-pause dulu videonya, nanti kita jawab bersama-sama. Oke, kita bahas ya soal nomor 1. Soal nomor 1 itu ditanya ketika ada ayam yang dipanggang atau digoreng dengan suhu yang terlalu tinggi, ternyata yang mateng cuma luarnya aja, ternyata yang dalamnya belum mateng. Nah, kira-kira untuk jawaban nomor 1 ini, jawabannya adalah yang B, yaitu case hardening. Case hardening itu merupakan proses yang berlangsung pada suhu tinggi, di mana permukaan bahan makanannya itu sudah kering atau mengeras, tetapi bagian dalamnya masih basah. Jadi nomor 1 jawabannya yang B. Gimana? Sudah mengerti? Oke, lanjut ke soal nomor 2. X sedang mengupas apel untuk membuat jus. Setelah didiamkan beberapa saat, ternyata apel tersebut berubah warnanya menjadi coklat. Apa jenis kerusakan yang terjadi? Nah, teman-teman kira-kira pernah nggak nih lagi ngupas apel, tapi lupa dimakan dan ternyata pas mau dimakan, permukaannya sudah berwarna kecoklatan. Nah, kira-kira ini masuk ke kerusakan yang mana ya? A, B, C, atau D? Yuk, kita bahas sama-sama. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 itu adalah kerusakan A, browning. Karena browning itu merupakan proses kecoklatan pada buah yang terjadi akibat proses enzimatik oleh polifenol oksidasi. Jadi teman-teman kalau ngelihat buah, salah satunya apel, yang ketika dikupas ternyata dia lama-kelamaan menjadi coklat, nah bisa jadi buah tersebut sudah mengalami kerusakan enzimatik atau kerusakan yang terjadi akibat polifenol oksidasi, yaitu browning. Nah, gimana teman-teman? Sudah mengerti? Yuk kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3, B membeli banyak pisang, kemudian disimpan di dalam kulkas. Ketika hendak dimakan, ternyata muncul noda hitam pada permukaan kulit pisang. Apa kerusakan yang terjadi? Nah, teman-teman kira-kira siapa nih yang naruh pisang di kulkas, ternyata timbul noda-noda hitam di kulit pisangnya? Bisa jadi pisang tersebut sedang mengalami kerusakan karena salah proses penyimpanan. Nah, apa nih jawabannya teman-teman? Apakah A, B, C, atau D? Bisa nih di-pause dulu ya. Udah ketemu jawabannya nomor 3? Yuk kita bahas. Nah, jadi nomor 3 itu ditanya pisang yang disimpan di dalam kulkas ternyata terdapat noda hitam yang muncul. Nah, hal ini merupakan kerusakan C, chilling injury, karena chilling injury itu merupakan kerusakan bahan makanan yang ditandai dengan adanya pembusukan, perubahan warna pada suhu pendinginan. Jadi, jawabannya adalah yang C, chilling injury. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, pihak catering A mengeluh kepada supplier karena buah yang dipesan selalu datang dalam keadaan rusak. Setelah ditelusuri, kerusakan tersebut disebabkan ketika proses pengiriman yang menyebabkan benturan pada buah. Nah, apa jenis kerusakan pangan tersebut? Nah, kira-kira nomor 4 apa ya jawabannya? Yuk teman-teman bisa pause dulu videonya, nanti kita jawab bareng-bareng. Nah, gimana nomor 4 udah ketemu jawabannya? Oke, kita bahas ya. Nah, teman-teman nomor 4 ini ditanya kalau buah ini datang dalam keadaan rusak. Nah,
Kira-kira jenis kerusakan apa ya yang terjadi akibat benturan? Nah, ternyata jawabannya itu yang A, kerusakan mekanis. Karena kerusakan mekanis itu merupakan kerusakan yang disebabkan karena bahan makanan mengalami benturan mekanis yang bisa aja terjadi selama pemanenan, transportasi, maupun penyimpanan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Soal nomor 5, warteg A membeli beras untuk stok minggu depan. Saat akan digunakan pada beras tersebut, ditemukan banyak kutu. Apa kerusakan pada pangan tersebut? Nah, teman-teman pernah nggak nih ngerasain pas mau masak nasi ternyata ada kutunya? Nah, hal ini merupakan salah satu kerusakan pangan loh. Tapi kira-kira kerusakan yang mana ya? Kerusakan mekanis, fisik, mikrobiologis, atau biologis ya? Yuk kita bahas. Oke, untuk soal yang nomor 5 itu merupakan kerusakan biologis, karena kerusakan biologis itu merupakan kerusakan pangan yang disebabkan oleh serangga maupun binatang pengerat. Nah, teman-teman, jadi untuk nomor 5 itu jawabannya yang D, kerusakan biologis. Nah, teman-teman, gimana nih sejauh 5 soal ini? Apakah kalian sudah terbayang soal-soal Ukom Gizi seperti apa? Semoga makin semangat ya belajar Ukom Gizi agar hasilnya kompeten. Amin. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 6. Nah, ini udah tentang suhu ya teman-teman. Nah, soal suhu-suhu kayak gini tuh banyak banget yang keluar di Ukom. Jadi, kita harus banyak latihan. Oke, soal nomor 6. Instalasi gizi rumah sakit A memasak tempe goreng untuk makanan pasien. Tempe tersebut dimasak di pagi hari dan akan disajikan pada sore hari. Berapa suhu penyimpanan yang sesuai? Berarti yang ditanya adalah suhu penyimpanan pada tempe goreng yang akan disajikan pada sore hari. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, udah ketemu jawabannya? Yuk kita bahas. Jadi, berdasarkan PGRS 2013, jenis makanan kering itu contohnya ada di tempe goreng ini. Nah, bila akan disajikan dalam waktu yang lama, suhu penyimpanan yang sesuai adalah yang 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Berarti jawaban nomor 6 yaitu yang D. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau belajar tentang suhu penyimpanan, kita bisa baca buku Pedoman Gizi Rumah Sakit ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Instalasi gizi rumah sakit A memasak opor ayam untuk pasien pada pagi hari. Namun didapatkan info bahwa opor ayam tersebut dirubah jam pendistribusiannya menjadi sore hari. Berapakah suhu penyimpanan yang sesuai? Nah, teman-teman, kita bisa tahu bahwa opor ayam itu makanan yang cepat basi ya, karena kan berkuah juga. Dan ada santannya juga tuh, ada susunya juga, ada telurnya juga. Jadi kira-kira suhu yang aman untuk penyimpanan opor ayam ini kira-kira berapa ya? Oke, kita bahas yuk. Nah, menurut PGRS 2013, jenis makanan cepat basi itu ada santan, telur, dan susu. Bila tidak segera disajikan, suhu penyimpanan yang sesuai adalah di suhu min 5 sampai dengan min 1 derajat Celcius. Jadi, jawabannya yaitu yang A. Suhu tersebut aman untuk penyimpanan opor ayam, karena kan ini pendistribusiannya diubah ya menjadi sore hari. Dari pagi ke sore hari itu lumayan lama ya teman-teman. Jadi untuk menghindari basi, menghindari turunnya kualitas makanan, jadi kita simpan di suhu min 5 sampai dengan min 1 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Soal nomor 8, instalasi gizi rumah sakit A memasak sop ayam untuk makanan pasien. Sop ayam tersebut akan segera disajikan kepada pasien. Berapakah suhu penyimpanan yang sesuai? Nah, teman-teman, gimana nih? Kira-kira berapa ya suhu penyimpanan yang sesuai? Apakah yang A, B, C, atau D? Nah, bisa pause lagi nih videonya untuk dijawab nanti bareng-bareng. Oke, gimana? Udah ketemu jawabannya? Kita bahas ya. Untuk nomor 8 ini, sop ayam akan segera disajikan kepada pasien. Nah, berapakah suhu penyimpanan yang sesuai? Oke,
Untuk jawaban nomor 8 itu ada di pilihan yang C, lebih dari 60 derajat Celcius. Karena berdasarkan penjelasan PGRS 2013, jenis makanan basah yang berkuah, jika akan segera disajikan, suhu penyimpanannya adalah lebih dari 60 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, instalasi gizi rumah sakit A memasak puding buah untuk makanan pasien. Puding buah tersebut dimasak pada pagi hari untuk disajikan di sore hari. Berapakah suhu penyimpanan yang sesuai? Nah, teman-teman, di sini puding buah itu katanya dimasaknya di pagi hari tapi akan disajikannya itu di sore hari. Jadi waktunya agak lumayan lama ya. Nah, kira-kira untuk penyimpanan yang sesuai itu harus di suhu berapa ya? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Ternyata menurut pedoman gizi rumah sakit 2013 itu, jenis makanan disajikan dingin bila belum segera disajikan. Nah, makanya untuk puding buah ini lebih baik disimpan dulu di suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Nah, jadi jawabannya yang C, kurang dari 10 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10, yaitu soal nomor terakhir. Soal nomor 10, instalasi gizi rumah sakit A memasak gulai ayam untuk makanan pasien. Gulai ayam tersebut setelah dimasak akan segera disajikan kepada pasien. Berapakah suhu penyimpanan yang sesuai? Nah, teman-teman, di sini gulai ayam juga termasuk makanan yang cepat basi karena di dalamnya terdapat santan, telur, dan susu. Tapi bedanya untuk gulai ayam ini akan segera disajikan kepada pasien. Nah, kira-kira berapakah suhu penyimpanan yang sesuai? Nah, ternyata jika makanan akan segera disajikan kepada pasien, suhu yang sesuai untuk gulai ayam ini adalah lebih dari 65,5 derajat Celcius. Jadi, jawabannya itu yang D, lebih dari sama dengan 65,5 derajat Celcius. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, gimana nih 10 soal yang udah dibahas? Apakah kalian sudah terbayang dan lebih mantap untuk ikutan UKOM Gizi? Nah, semoga terbantu ya, teman-teman, dan dapat menghasilkan hasil yang memuaskan dan juga kompeten. Amin. Oke, sekian video dari kami. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dini Anissa dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!